Terampas segala onta ahli Makkah, maka terampas onta Abdul Muttalib 200 onta. Maka sesudahnya itu maka ditanya oleh Abrahat, siapa kepala dari bangsa Quraisy? Maka berkata, yaitu Abdul Muttalib ibni Hashim. Maka dipanggil oleh Abrahat akan Abdul Muttalib. Maka datang Abdul Muttalib dengan hebatnya lagi, bercahaya-cahaya mukanya. Maka serta dilihatkan oleh gajah yang besar itu. Lalu sujud gajah itu di kaki Abdul Muttalib, bercium kakinya. Maka lalu pingsanlah Raja Abrahat. Dari yang demikian itu maka lalu ia turun dari kursi kerajaannya, menyambut akan Abdul Muttalib beserta berduduk keduanya di atas permadani. Maka berkata Abrahat akan punya datang kemari karena merobohkan Ka'bah. Maka apakah engkau punya meminta permintaan sekarang? Maka berkata Abdul Muttalib, permintaanku ontaku. Maka berkata Abrahat, aku terlalu heran yang cuma engkau memperkarakan hanya ontamu jua, maka tiada engkau perkarakan Ka'bah. Maka berkata Abdul Muttalib, bahwa itu ontaku yang punya, adapun Ka'bah itu ada Tuhannya yang memperkarakan. Maka berkata Abrahat, akan ada yang menolak kehendakku daripada mereka merobohkan Ka'bah. Maka berkata Abdul Muttalib, Tuhan Ka'bah yaitu Tuhannya seluruh sekalian alam yang amat kuasa memelihara akannya. Maka berangkatlah Abrahat dengan sekalian rakyatnya. Sesudahnya dipulangkan onta-onta Abdul Muttalib padanya. Adapun Abdul Muttalib berjalan dahulu ke Mekah, memerintahkan sekalian Quraisy keluar dari Mekah ke gunung Makkah. Dan Abdul Muttalib dan dengan beberapa kepala Quraisy berhenti di pintu Ka'bah meminta doa pada Allah Ta'ala dengan pertolongan kemudian daripada itu maka berjalan Abdul Muttalib serta jamaahnya ke gunung. Maka karena melihat hal ihwal Ka'bah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun perihal itu Abrahat serta sekalian rakyatnya telah berangkat hendak masuk ke negeri Makkah. Maka berduduk gajah itu tiada mau berjalan ke Makkah. Maka dibangunkannya berkali-kali dengan pukul. Maka tiada juga hendak mau bangun, dan jika dipalingkannya mengapa ke negeri Yaman, maka segera ia bangun berlari pulang. Maka dipalingkan pula menghadap ke Ka'bah, ke negeri Makkah. Maka berduduk olehnya lagi demikian pula berkali-kali halnya. Gajah itu datang pertolongan Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas sekalian hambanya. Maka telah 20.000 burung ababil dari pihak sebelah langit, sebelah laut, beserta seperti burung kecapi, lehernya panjang, kepalanya hitam, patoknya merah angkur, rupanya belum pernah dilihat oleh manusia. Akan rupanya burung itu tiap-tiap satu burung ada padanya 3 batu sijil, 1 patuknya dan yang dua tangannya, beserta batu yang seperti biji kacang humus. Tertulis atas tiap-tiap batu itu
nama yang kena padanya. Adapun pria Abdul Muttalib serta jamaahnya masing-masing lagi masing-masing melihat kanan kiri dari atas gunung itu menunggu pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka dilihat oleh mereka itu akan segala burung datang daripada pihak sebelah laut itu yang belum pernah tahu datang burung begitu rupa dari pihak itu. Maka berkata Abdul Muttalib, barangkali ini suatu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Ka'bah Baitullah dan sekalian haram yang mulia. Maka lalu sekalian burung-burung itu menuju Raja Abrahat dan sekalian rakyatnya. Maka dilontar oleh burung-burung itu dengan batu sijil itu. Tiap-tiap satu burung membunuhkan 3 orang. Tiap-tiap satu batu kena kepala seorang yang memakai kopiah namanya tembaga, terus ke otaknya, teruslah lagi ke perutnya, terus lagi ke perut kendaraannya, seterusnya lagi ke bumi, masuk ke dalam bumi. Maka matilah sekalian rakyat Abrahat itu, hancur lebur, bertumpul bangkainya. Firman Allah Ta'ala, faja'alahum kashfim makul, hingga seorang daripada mereka itu karena bahwa ia mengkhabarkan Raja Najasyi ke negeri Habasyi, maka diikutkannya oleh satu burung dengan satu batu. Maka setelah satu itu mengkhabarkan Najasyi itu, maka dilontarkannya oleh burung itu di hadapan Najasyi. Lalu mati orang itu, dan demikian pula Abrahat berlari pulang ke negeri Yaman, diikuti pula oleh satu burung itu dengan satu batu. Maka sebelumnya dilontarkannya, maka hinakannya oleh Allah Ta'ala dengan penyakit besar hingga kerumpung tangan kakinya. Tiap-tiap sampai olehnya pada suatu negeri, maka jatuh sepotong anggota hingga sampai ke negerinya tinggal badannya saja, meleleh daripada nanah. Maka dilontarkannya oleh burung itu dengan satu batu itu, lalu mati, yaitu karena dilihat oleh orang-orang negeri itu. Maka itulah pertolongan Allah Ta'ala pada Ka'bah Baitullah, menyatakan kemuliaan dengan kemuliaan Nabinya junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adapun setelah genap 9 bulan daripada kunjungan Aminah Zahriyah dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di malam Isnin waktu fajar tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal, berkata Aminah Zahriyah, bermula ketika malam aku beranak padahal aku sendiri di rumahku, tiada ada padaku seorang perempuan atau laki-laki, dan mertuaku Abdul Muttalib lagi tawaf di Masjidil Haram. Maka terlalu
maka terlalu pilu hatiku, bagaimanalah halku ini dengan sendiriku. Maka kemudian daripada itu maka aku mendengar kabar dari pihak langit di atas rumahku dengan segala suara dan harum dan cahaya. Maka bertambah takutku dan sedihku, maka aku melihat siapa maka aku melihat sayap burung amat putih bersinar-sinar menyapu di dadaku. Maka itu ketika hilanglah segala takutku. Kemudian daripada itu maka aku melihat akan dua perempuan terlalu amat elok rupanya, hilang gemilang bercahaya muka keduanya, beserta diiringi pula oleh beberapa perempuan lagi bercahaya muka setelah mereka itu, hingga penuh rumahku dengan cahaya mereka itu, dengan segala pula bau-bau dan yang amat harum belum pernah dicium oleh manusia akan bau-bauan itu. Maka pingsanlah aku daripada demikian itu, berserta segala sukacita hatiku akan mereka itu. Maka aku bertanya dengan kataku, siapakah kamu, dari mana kamu, dan betapakah kamu mengetahui akan halku ini? Maka berdekat padaku oleh satunya dengan segala kehormatan dan segala puji-pujian padaku dan segala doa yang menginginkan hatiku, mengenakan hatiku dan menyenangkan pikiranku dengan suara yang belum pernah didengar oleh manusia akan kebagusannya dan keenakannya. Dengan katanya kami Asia dari surga diperintah oleh Tuhan Azza wa Jalla akan kami mendatangkan engkau beserta Maryam binti Imran beserta segala bidadari karena menemankan engkau dan menyenangkan hatimu dan merahmatkan anakmu junjungan sekalian makhluk. Kemudian maka berdekat pula padaku oleh keduanya dengan segala kehormatan yang amat lentik dengan segala puji-pujian dan doa dengan suara yang belum pernah didengar oleh manusia beserta katanya aku Maryam binti Imran datang dari surga dengan perintah Tuhan Azza wa Jalla karenanya menyenangkan hatimu dan menghormatkan anakmu Nabi akhir zaman yang maha mulia. Maka demikian pula datang dekat padaku satu persatu daripada segala bidadari itu. Maka terlalu senang hatiku hingga aku bercita-cita mudah-mudahan datang padaku Abdul Muttalib melihat akan orang yang aku lihat. Kemudian maka daripadaku oleh mereka itu akan suatu penyala bertata dengan terang meningkat bersinar-sinar rupanya dengan asinnya supaya susu yang amat putih. Maka setelah aku minum itu maka berjaya-jaya sekalian badanku dan mata hatiku. Lalu aku mengucap syukur pada Allah Ta'ala. Syahadat lagi diperintah oleh Allah Ta'ala dan Jibril alaihi salam dan Mikail alaihi salam dan segala malaikat al-muqarrabin alaihi salam berturun mereka itu ke dunia karena menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya dohir ke dunia. Maka berhentilah Mikail alaihi salam di kanan Aminah Zuriyah dan Jibril alaihi salam di hadapan Aminah Zuriyah dan segala malaikat muqarrabin mengelilingi Aminah menjaga daripada segala syaitan dan jin. Maka segala malaikat itu memberi tasbih dan takdis dan tahlil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha besar hingga masa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hingga masa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala akan zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilahirkan oleh Aminah Zuriyah dengan tiada sakit dan suatu kotor. Maka bersinar-sinar cahayanya yang amat terang lebih daripada segala cahaya dan menerangkan sekalian dunia dari masyrik terus ke maghrib. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadani masa umarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 52 tahun dengan satu riwayat yaitu di dalam 27 daripada bulan Rajab, maka mengaruniakan oleh Tuhan Azza wa Jalla bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mi'raj ke-7 lapis langit dengan kelakuan yang akan tersebut. Maka adalah di dalam perihal mi'raj itu di beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas tiap-tiap suatu dan yang menzahirkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya, segala kaliwal, segala hambanya yang ahli ta'at dan yang ahli maksiat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorbankan segala yang demikian kepada sekalian umatnya. Adapun beberapa perkara yang di dalam perihal mi'raj yaitu yang telah tersebut di dalam Al-Qur'anul Azim, yang telah tersebut oleh ulama. Pertama daripada itu yaitu oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha sucinya Tuhan daripada sifat lemah dan menyatakan olehnya akan kodratnya dengan barang yang bersalahan pada adat yaitu menyampaikan hambanya dari Makkah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit melewatkan 7 lapis langit dengan sekadar 3 jam punya lama. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Artinya maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu Baitul Maqdis. Dan firman Allah Ta'ala, fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka naik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke 7 lapis langit dengan mi'raj bersama-sama Jibril hingga Sidratul Muntaha, dan bernaik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Ar-Rauful Akhdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyampaikannya di dalamnya akan segala perintahan dengan kalamnya yang qadim kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hampir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat itu kepada khusus rahmat Tuhan yang masuki daripada jahat dan dimitalkan itu hamparan antara dua tepi panakunya dekat adanya. Kedua perkara yang di dalam mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan segala ajaib bumi dan segala ajaib langit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diberi lihat padanya akan segala isi surga dan segala isi neraka. Maka adalah sekalian yang demikian itu menjadi tanda kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaannya. Firman Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Artinya aku takdirkan mi'raj itu bagi hambaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena aku memberikannya melihat setengah daripada segala ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku, bahwasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat adanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya sesungguhnya telah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj itu akan setengah daripada segala ajaib kodratku yang maha besar adanya. Ketika perkara yang di dalam Mi'raj itu, yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan kasihkannya pangkat kudrat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian makhluk dengan kemuliaan yang diberi oleh Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj itu adanya keempat perkara yang ada di dalam Mi'raj itu, bahwa hikmah permulaan Mi'raj itu perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis, sebagaimana ia menyatakan kemuliaannya pada segala malaikat yang ada 7 lapis langit, dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian Quraisy yang ada di Mekah, yang mereka itu telah sudah pergi ke Baitul Maqdis, dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh Quraisy akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sifat Masjid Baitul Maqdis, maka dia kabarkan olehnya satu persatu daripada sifat masjid itu adanya. Adapun permulaan Mi'raj itu bahwa adalah di dalam malam 27 daripada bulan Rajab sebelumnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah setahun. Maka dengan izin Tuhan Azza wa Jalla turun Jibril dan Mikail alaihi wassalam serta beberapa banyak malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya di Mekah dan mengajakkannya keluar pergi ke Masjidil Haram. Maka dibasuh oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam sesudahnya dibelah olehnya akan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada merasa ia sakit olehnya, dan Mikailnya mengambil air Zam-Zam itu kepada Jibril alaihissalam, maka dibasuh olehnya 3 kali, kemudian olehnya akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan dengan segala ilmu yang dikhatamkan olehnya dengan khatamin nubuwah di antara 2 pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka dipegang oleh Jibril akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi kepada sumur Zam-Zam. Maka disuruh olehnya akan malaikat menyampurkan air Zam-Zam dengan air. Maka disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Jibril akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi ke sumur Zam-Zam. Maka disuruh olehnya akan malaikat menyampurkan air Zam-Zam dengan air Kautsar. Maka disuruh olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang dengan campuran air keduanya itu. Maka setelah sudah maka berkata Jibril alaihi salam, hai Muhammad, marilah kita pergi. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemana kita pergi? Maka berkata Jibril alaihi salam kepada Tuhan Azza wa Jalla, yang mengaruniakan engkau ini dengan segala kemuliaan dan segala pengasihan. Maka lalu dipegang oleh Jibril alaihi salam akan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar dari Masjidil Haram. Maka adalah di luar masjid itu sedia suatu kendaraan yang dibuatkannya oleh Jibril dari surga, yaitu Buraq namanya. Terlalu elok rupanya besarnya antara keledai dan
belah mukanya muka manusia, pipinya pipi kuda, bulu lehernya bulu kuda, kakinya kaki onta, tapaknya tapak lembu, ekornya ekor unta, rupanya seperti merah delima, belakangnya seperti mutiara, dengan segala pakaiannya dari surga, dan bersiap dengan dua sayap. Terlalu hebat rupanya dan sangat bergerak-gerak dua kupingnya. Maka berkata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, naik olehmu atas kendaraan ini. Maka berontak oleh buruk itu, maka memegangkannya oleh Jibril. Beserta ia berkata kepada buruk itu, apakah engkau tiada tahu siapa ini yang hendak menunggang atas belakang? Apakah engkau tiada nya? Maka Nabi Allah, Tuhan yang maha besar, tiada seorang menunggang atasmu yang terlebih mulia daripadanya. Maka lalu buruk itu merendahkan dirinya ke bumi dan berpeluh keringatnya karena malunya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menunggang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas buruk itu, dan Jibril alaihissalam di sebelah kanannya memegang pelana buruk itu, dan Mikail alaihissalam sebelah kirinya memegang akan kekangnya. Maka terlalu tangkas buruk itu mengembangkan kedua sayapnya seperti kilat sekali langkah sepandangan mata. Maka tiada lama maka sampai ia kepada suatu tanah yang terhias dengan banyak pohon kurma yang banyak buahnya. Maka memberhentikan oleh Jibril alaihissalam akan buruk itu beserta katanya, hai Muhammad, turun olehmu bersembahyang di sini 2 rakaat. Maka inilah negeri Madinah, segala tempat pindah-pindahmu dari Mekah dan tempat masjidmu dan kuburmu. Maka turunlah Rasulullah SAW sembahyang. Maka setelah sudah naik lagi Rasulullah SAW atas buruk itu dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai buka Tursina, bukit Tursina. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam Rasulullah SAW turun bersembahyang 2 rakaat di tempat munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Setelah sudah maka berjalan pula dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai kepada Bethlehem, yaitu tempat diberangkatkan Nabi Isa alaihissalam. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat sebagai lagi daripada penjubah yang mendatangi pada Rasulullah SAW di dalam perjalanannya itu. Maka bermula daripada itu ada suatu suara datang dari pihak sebelah kanan memanggil-manggil akan Rasulullah SAW 3 kali dengan katanya, hai Muhammad. Perlahan sedikit maka tiada berpaling oleh Rasulullah SAW padanya. Kemudian daripada itu maka datang pula suatu suara dari pihak sebelah kiri 3 kali dengan katanya, hai Muhammad. Perlahan sedikit maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah SAW padanya. Kemudian daripada itu maka datang seorang perempuan dengan segala perhiasannya hendak menyatakan dirinya kepada Rasulullah SAW dengan katanya, hai Muhammad, berhenti olehmu sementara padaku. Maka dia pula berpaling oleh Rasulullah SAW padanya. Kemudian setelah sudah sekalian itu maka bertanya Rasulullah SAW pada Jibril alaihissalam, siapakah yang memanggil-manggil dari sebelah kanan itu, dan siapa yang memanggil-manggil dari sebelah kiri, dan siapa perempuan itu? Maka berkata Jibril alaihissalam, adapun yang dari sebelah kanan itu panggilan Yahudi. Maka demi Allah Azza wa Jalla, jika menyambuti olehmu akan panggilan itu niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan yang di sebelah kiri itu yaitu panggilan Nasrani, maka demi Allah Azza wa Jalla, jika menyahut olehmu akan panggilan itu niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu maka yaitu dunia, maka jika engkau terima akan panggilannya itu niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat. Kemudian daripada itu maka datang kepada Rasulullah SAW malaikat membawa 2 piala yang
berisi susu dan berisi arak. Kata malaikat itu, hai Muhammad, minum olehmu salah daripada keduanya. Maka meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan susu, maka munggah olehnya daripada arak itu. Maka berkata Jibril alaihissalam, telah mengenakan olehmu hai Muhammad akan kebenaran yang kau minum. Maka demi Tuhan Azza wa Jalla, jika engkau minum arak, niscaya kesasar sesat umatmu daripada agama Islam sesudahnya engkau mati adanya. Dan daripada itu, maka setelah sampai Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis, maka disambut oleh beberapa malaikat yang turun dari langit memberi salam kepada Rasulullah SAW dengan beberapa pujian-pujian mereka itu kepadanya. Maka diikat oleh Jibril alaihissalam akan burak itu di tempat mengikat oleh segala anbiya alaihissalam akan kendaraan di tepi Masjidil Aqsa. Maka dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah SAW berjalan masuk ke Masjidil Aqsa, diiringi oleh beberapa malaikat. Maka dilihat oleh Rasulullah SAW akan sekalian Nabi alaihissalam telah berhimpun di dalam masjid itu. Setengah mereka itu lagi berdiri sembahyang dan setengah lagi ruku dan setengah lagi sujud. Setelah itu maka diketahuikan oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah SAW bahwa sekalian mereka itu anbiya telah diizinkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu berhimpun di masjid itu karena bertemu padamu. Maka lalu Rasulullah SAW memberi salam pada mereka itu. Maka dibalas salam oleh mereka itu beserta segala puji-pujian dan segala doa kepada Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu berazan oleh malaikat dan iqamat, maka ditakdimkan oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah SAW menjadi imam atas sekalian Anbiya alaihimussalatu wassalam sembahyang berjamaah. Kemudian setelah habis sembahyang itu, maka sekalian Nabi alaihissalatu wassalam memuji pada Tuhan Azza wa Jalla, memberi syukur padanya dengan sebutan beberapa rupa nikmat pengasih Tuhan pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Maka bermula memuji oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada Tuhan Azza wa Jalla dengan katanya, Alhamdulillahilladzi takhadhani khalilan wa atani mulkan aziman wa ja'alani ummatan qanitan yu'tamu bi wa anqadhani minan nar wa ja'alaha alayya bardan wa salama. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan daku kekasihan Tuhan dan memberikan daku kerajaan besar dan menjadikan daku kuat ibadat hingga ikutkan ibadatku dan diselamatkan daku daripada Namrud dan dijadikannya atasku sejuk dengan selamat adanya. Kemudian memuji Nabi Musa alaihissalam pada Allah Azza wa Jalla dengan katanya, Alhamdulillahilladzi kallamani taklima wa safani wa anzala alayya as-sirata wa ja'ala halaka fir'auna wa najata bani Israila ala yadayya wa ja'ala min ummati qauman yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Artinya segala puji Allah yang berkata padaku, telah pilih olehnya kehendaku dengan menurunkan Taurat dan padaku dan menjadikan kebinasaan Fir'aun yang menunjuki akan jalan yang benar, dan dengan kebenaran itu mendirikan oleh mereka itu akan keadilan adanya. Kemudian maka memuji oleh Nabi Daud pada Tuhan Azza wa Jalla, Alhamdulillahilladzi ja'alani mulkan 'azima wa 'allamani az-zabura wa 'alani al-hadida wa sakhkhara li al-jibala yusabbihna ma'a tayr wa atani al-hikmata wa fadala al-khitab. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan bagiku kerajaan besar dan mengetahuikan aku Zabur dan melemaskan besi bagiku dan memudahkan bagiku segala bukit dan segala burung mengikut oleh mereka itu akan hendaku memberi tasbih pada Allah Ta'ala dan memberi Allah Ta'ala padaku ilmu dan kebenaran hikmah adanya, hukum adanya. Kemudian maka memuji Allah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam pada Allah Ta'ala dengan katanya,
Alhamdulillahilladzi safara li ar-riha wa safara li as-sayatin ya'maluna li ma syi'ta min maharib wa tamathila wa 'allani al-mantiqa tayr wa atani min kulli shay'in fadla wa atani mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wa ja'ala mulki mulkan tayyiban laysa bihi hisab. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memudahkan bagiku angin di bawah perintahku dan memudahkan bagiku setan akan menurut perintahku, mengerjakan barang yang akan ku kehendaki padanya daripada segala tempat-tempat dan segala rupa-rupa manusia dan binatang dan pohon-pohonan, dan mengetahuikan daku akan perkataan segala burung, dan memberi padaku segala kelebihan daripada tiap suatu barang, dan memberi padaku kerajaan yang tiada didapati oleh raja-raja yang kemudian daripadaku, dan menjadikan kerajaanku halal yang tiada hisabnya pada hari kiamat adanya. Kemudian maka memuji oleh Nabi Isa alaihissalam pada Allah Ta'ala dengan katanya, Alhamdulillahilladzi ja'alani kalimatahu wa ja'ala mathali kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wa 'allamani al-kitaba wal hikmata wa tawrata wal injila wa ja'alani akhluqu min at-tini ka hayati tayr فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وعادني من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيلا. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang menjadikan daku kelemahan, yakni kalimahnya, yakni dengan kalimat kun fayakun, yakni jadi oleh manusia maka lantas jadi manusia, dan yang mengetahui daku kitab dan ilmu dan Taurat dan Injil, dan menjadikan daku membuat daripada tanah seperti rupa burung, maka sekali tiup padanya maka jadi burung itu dengan izin Allah Ta'ala, dan menjadikan daku menyembuhkan orang yang buta dan orang yang belang, dan yang menghidupkan orang yang mati, dan sekalian itu dengan izin Allah Ta'ala, dan mengangkatkan daku ke langit, dan mensucikan daku, dan melindungkan daku beserta ibuku daripada penggoda setan yang terlontar adanya. Kemudian maka memuji oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan katanya, Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa anzala 'alayya al-Qur'ana fi tibyanan likulli syai'in wa ja'ala ummati khayra ummah ukhrijat lin-nas wa ja'ala ummati wasata wa ja'ala ummati humul awwaluna wa humul akhiruna sahara sadri wa wada'a 'anni wizri wa rafa'ani dzikri wa ja'alani fatiha wa khatimah. Artinya segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam yang menyuruhkan daku karena rahmat bagi sekalian alam dan atas sekalian manusia, padahal aku menyukakan orang yang membuat taat dengan segala nikmat dan menakutkan orang yang membuat maksiat dengan segala siksa, dan menurunkan atasku Quran yang ada di dalamnya kenyataan tiap-tiap sesuatu, dan menjadikan aku umatku terlebih kebajikan daripada sekalian umat yang lain, dan menjadikan umatku umat yang pertengahan, dan menjadikan umatku yang terdahulu sebutannya, dan mereka itu yang penghabisan datangnya, dan meluaskan dadaku, dan mengampuni dosaku, dan meninggikan sebutan namaku, dan menjadikan daku yang memulakan dan yang menghabiskan adanya. Dan setelah sesudah junjungan kita memuji pada Allah Ta'ala sebutan pada segala nikmat yang besar-besar itu dikaruniakan Allah Ta'ala padanya, maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam pada sekalian anbiya, bihaza fadolakum. Artinya dengan ini barang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW maka melebihkan derajatnya atas sekalian kamu adanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah